Dan saya juga melihat orang-orang seperti saya itu mas, pakai baju seperti ini ada di sini ada 3. Ada satu kejadian dulu mas, itu sepeda motor karyawan yang diparkir di situ itu pernah jalan sendiri muterin sumur, muter reng 3 kali gitu. Dan memang sampai saat ini masih menjadi muara, termasuk tadi yang sudah kita bahas beberapa orang yang sakit non medis. 2018 itu masih ada orang berobat, dia sakit tipes berobat, dirawat di sini kurang lebih ya 5 hari, kemudian sama dokternya, dan nanti seminggu kontrol. Nah pas kesini rumah sakitnya terbengkalai. Jadi kalau di rumah sakit Blitar dulu itu kan ini ya melahirkan, terus ini dirawat di bangsal, tapi bangsal yang di depan. Terlihat keluarga Belanda. Itu siapa? Keluarga yang dulu menempati rumah di sebelah situ. Tapi untuk rumah di situ kita nggak dapat akses. Kita ceritakan yang sini aja. Yang korban pembantaian waktu itu. Tapi hawane ya masih ini udah ngeri, tapi kalau melihat ke sana oh nggak usah. Ya kita kalau sudah nggak boleh dalam artian kita ngikutin saran. Daripada visa saya dicabut nanti. Sebenarnya kalau melihat ke sana itu kita sebenarnya ditarik untuk melihat ke sana, tapi menurut pandanganmu apa? Coba disorot sebentar aja nggak apa-apa, kita dari luar. Kelam sih kayak rumah-rumah era penjajahan dulu. Iya. Sebenarnya ini ada satu energi yang besar ya di tahun pertengahan 60 saya tangkap di situ. Karena tragedi berdarah. Sosok yang ditampilkan itu nggak utuh gitu. Kalau yang saya tangkap, jadi ada yang kebanyakan ada kepalanya. Terus ini mas, ada kaki segini tuh jalan sendiri ini. Ini mengikuti kita, tapi jaraknya 15 meter. Jadi waktu kita datang ke sini, kenapa dikasih waktu? Itu seperti udah ini yang negatif ke sini dulu, kita dikasih jalan untuk lewat. Karena sudah saya sampaikan tujuan kita melihatnya itu lebih ke sejarah sama residual energi. Itu. Ya. Jadi kalau kayak maaf ya, kayak kunti apa itu ya, sek lah. Iya. Karena yang kita lihat apa sih? Lebih banyak darah sih mas menurut saya. Ya saya kuat gitu loh, masih nyium atau lihat tuh masih. Hawannya deg-degan. Iya. Kayak sini ditarik ke sana terus. Karena mereka ya biasa kasus-kasus seperti itu minta tolong kan. Nah ini ambulannya. Sekilas ya. Nanti kita jelasnya dari dalam. Jadi sini ambulan, sini itu untuk pemulasaran jenazah, untuk perawatan di sini. Ini kita bisa masuk? Bisa, kita tapi muter dari sana. Ya. Kita ada KRD dalam. Waduh. Bentuk sesungguhnya ini. Mas. Jadi kemarin yang tanya KRD nggak dibahas, ini saatnya. Jadi kita praktikumnya di lapangan langsung. Jadi mobil jenazah itu ready di sini mas. Terus kemudian dimasukkan, yaitu jalan keluar akses jalannya di sebelah sana. Ini maksudnya? Ini ya? Iya, yang kecil ini pintu. Ada tadi tuh lihat tumbuhan-tumbuhan kayak gitu, berarti sesuatu nggak sih? Enggak ya? Enggak apa-apa. Lihat ya mbak. Nggak berani lihat aku. Masuk ya? Takut aku. Nggak apa-apa. Ayo semua ikut. Kita seperti biasa kaki kiri. Ada kafan di sini. Waduh. Ini sepertinya kafan. Ada bunga kantil juga mas Genta. Masuk aja. Oh ya ini nggak mau dilihatkan kafannya. Oh ya banyak bunga-bunganya juga ya. Iya. Ini mas. Udah om itu punya. Iya. Ini waktu kita kesini kemarin tuh belum ada ritual apa-apa, tapi setelah kita saya mendapatkan gambaran ya mas, yang diceritakan tuh banyak orang kesini tujuannya macam-macam. Ternyata minta sugihan berkaitan sama yang ada di sini. Cuman yang akan kita bahas itu ada beberapa jenazah pasti ya yang meninggal tidak wajar yang ditampilkan ke saya. Ada yang kecelakaan, ada yang pembunuhan. Yang pembunuhan ini laki-laki mas, ditemukannya di sana di tepi pantai. Itu sudah kondisi lama, itu udah bau, udah membusuk, terus menjalani seperti otopsi di sini juga. Dan ada juga perempuan yang waktu pulang kerja
ketabrak truk gitu. Jadi posisi kepala di sini terus rambutnya itu belakang tuh mas, terus darahnya itu mas sampai ngentang dicuci gitu. Cuman waktu itu si almarhumah ini nggak bawa identitas sehingga kesulitan keluarga untuk mengetahui keluarganya. Beberapa jenazah yang selesai untuk tindak ini ya, mandi, kafani dan disolatkan, disempurnakan lah. Itu kan naik ambulan. Nah beberapa driver waktu itu mendapatkan arahan untuk menuju ke rumah duka. Dan ada juga ahli-ahli seperti petugas perawatan jenazah itu mendapatkan mimpi kalau saat ada jenazah tanpa identitas. Tapi di sini sebenarnya hanya untuk transit saja, tidak ada seperti rumah sakit besar. Tapi waktu itu saat menjadi rujukan ya memang banyak peristiwa-peristiwa seperti itu. Dan yang tanpa identitas itu yang menurut saya minta untuk diinformasikan saya itu siapa, rumah saya mana, alamat saya mana itu. Dan ini tempat ini kemudian menjadi sangat kotor ketika orang datang ke sini dengan tujuan metafisika yang negatif. Ini karena kita bisa lihat banyak bunga-bunganya juga ya Mir. Iya, karena ini kan masih suro, bulan suro sekarang. Oh iya. Terus ada ya macam-macam lah ini, ada yang bakar-bakar ini bareng dupa. Kita diajarkan untuk ini ya, hidup bersih, jadi jangan lupa cuci tangan. Tangan di bawahnya ada jenazahnya. Ya ini dibersihkan. Ke sini ya? Ya. Ditutup kaki mas Genta. Ini masih banyak tinggalan dupa. Ini mas. Ini apa Om? Gudang. Gudang. Iya. Ini tujuan kita, itu dibuka ya ternyata. Apanya Om? Mobilnya. Ini masuk. Masuk bisa? Enggak. Ini yang lihat ini? Oh ya wes. Ini aja ini sama kamera harus masuk. Belakangku aja. Nah ini ada keranda. Iya. Dan ini dulu kalau mau membawa ini ya mas, mau membawa jenazah, itu malamnya gerak, gerak, itunya kerandanya. Dan ambulan ini juga kadang masih nyala sih ininya. Wih. Jadi kayak di rumah sakit Blitar dulu. Gitu. Lah bukti otentik. Channel-channel YouTube yang pernah kesini. Sekarang ada yang ditanyakan mungkin? Apa ya Om? Ini aku tuh takut kalau lihat kayak gini tuh. Iya. Ini bagian ininya loh, maksudnya kayak keranda itu kan bukti otentik kalau orang itu meninggal. Ceritanya kan beragam. Di sini, ya ini mas. Itu dingin banget gitu mas. Udah bawa beberapa jenazah di situ. Kita temukan lagi pasti ada. Apa tuh? Dupa. Oh iya. Sebenarnya ini penyalahgunaan ya. Bangunan seperti ini setelah kosong, orang datang ke sini itu tujuannya kemudian untuk hal-hal metafisika. Entah untuk minta, untuk menguji, macam-macam gitu mas. Dan justru hal-hal seperti ini yang kemudian membuat tempat ini dihinggapi banyak residual energi negatif. Padahal ambulan dan kerandanya nggak salah apa-apa ya? Salah apa-apa. Sebenarnya ini kan kalau kita bahas itu sebenarnya benar. Cuman ini akan merekam ada residual energi dan residual memori yang ada di sini. Yang ini kemudian ditampilkan mas. Ada beberapa sosok-sosok astral karena seneng dikasih makan bunga ataupun dupa, menyerupakan diri, menakut-nakuti ataupun membuat orang itu kemudian wah datang ke sini mau minta makan gitu. Padahal tidak kaitannya sama rumah sakit ini. Itu juga ada. Karena muara, kalau sekali lagi disebut rumah sakit itu muara dari semuanya. Tapi kalau dari sekian banyak titik di lokasi ini sebenarnya paling usil itu siapa? Kalau menurut saya ya itu sebenarnya berasal dari luar sini, di sebelah sana lapangan tenis, rumah itu tadi ke sana. Tapi karena ini sudah terbuka luas, jadi tidak bisa dibedakan lagi. Gitu. Sebenarnya macam-macam sih mas. Cuman kalau dari semua tempat yang paling enak menurut saya itu di sana di Genset. Itu karena penggede-penggedenya kan di sana. Sama nanti di gereja di Kepang. Cuman dua tempat ini yang kemudian menjadi destinasi karena bentuknya di pojok secara perhitungan
sistem apa ya bangunan ataupun feng shui juga nggak bagus, menyerap banget di sini gitu, kesedihan semuanya lah. Ya, panas lah ya. Ya. Ini udah dibuka. Oh, Kayak tak rapikan aja ya. ya. Udah yuk pindah ke gereja. Oh, anjing nih. Ayo kira Apa aja Mas? Kita ngerapiin sekalian. Denny set. Suara aman ya? Agak putus-putus sekarang. Coba aku makanya tak harus sensitif ya, saya nek anu nggak diganggu sinarnya. Cuma semua insya Allah aman ya. Oh, klik on. Ya gue saya neng sekolahan itu ikut nggak tuh yang sama DMS kayak gini ya modelnya ya. Sudut-sudutnya. Cek. Aku bosan banget nyotak ke untuk anak merah, untuk ketemu. Oke, ini next destinasi kita adalah ke Kapel. Iya, ke kapal. Ini untuk masak ini Mas Gendon. Dapurnya lah ya. Iya, dapurnya. Kita lewat sini ya. Tapi kalau semisal kita melihatnya dari kacamata fisika di dalam ya. Nya rumah sakit ini masih beroperasi nggak sih? Masih sampai sekarang. Sehingga sebenarnya ini tapi beliau tidak mau disebutkan ya. Ada dokter yang pernah di sini dulu itu membantu untuk informasi. Jadi saya hanya memberikan 10% lah untuk bisa masuk gitu. Kalau ini untuk kantor dulu Mas Genta. Oh iya. Sobat Javanica ini untuk kantor, ruang kantor. Di sini dong. Tapi kita nggak perlu ke sana. Ini khas banget nih Mas, kayak di Cipanas ya. Persis. Yuk masuk. Kalau kemarin waktu kita ke Wonderia kan masjid nih Mas. Sekarang kita ke gereja. Kapel kecil. Ya. Oh ini ditutup ya sekarang. Masih ada gedung-gedung, masih ada Alkitab. Oh iya, masih ada gedung jemaah. Ya. Nah, ini tempat yang paling menurut saya secara energi paling menenangkan Mas. Dingin tempatnya, nggak dingin mengerikan nggak ya, tapi kita memang penutupannya di sini, jadi seperti diselesaikan lah gitu. Tempat ini selain doa juga beberapa keluarga umat ya dan keluarga pasien itu meminta doa kesembuhan ya di sini. Yang saya tangkap ada yang mendoakan anaknya yang duduk di sini, ada yang mendoakan keluarganya, mengharap mukjizat itu ada. Dan kalau kita tadi menceritakan tentang beberapa orang yang meninggal tidak tertolong, ada yang divonis sebenarnya hidupnya itu pendek Mas, tapi kanker gitu ya. Mukjizat yang diberikan Allah ya, Gusti Allah itu sembuh Mas. Dan ada beberapa yang mendapatkan berkah berkat di sini. Mas catatan Ya, semuanya ini ada catatan persembahan. Iya, ada persembahan di sini. Dan ini kita datang hari Minggu. Pas. Iya. Jadi tempat ini walaupun bentuk seperti ini masih dipakai sampai hari ini. Ya, ada yang memimpin juga romo, pastor gitu. Iya, ada pendeta yang di sini dan saya juga menangkap sejak zaman Belanda Mas dulu, dan bahkan waktu kejadian kerusuhan itu beberapa orang sembunyi di sini, beberapa perawat suster itu, dan diberikan selamat. Jadi seperti tempat ini itu kemudian seperti ditutup, orang itu nggak bisa melihat tempat ini gitu. Jadi seperti ada pelindungan Allah lah Mas gitu. Dari Tuhan yang menutup tempat ini, jadi orang yang masuk ini kan rata-rata yang saya lihat mukanya sudah garang, sudah apa ya, kesetanan gitu, bawa parang apa, udah nggak ngelihat orang itu udah menganggap seperti hewan gitu ya, masuk sudah kemakan hasutan apa. Dan memang dari zaman dulu yang saya tangkap menggunakan agama itu untuk senjata utama gitu, untuk apa, keyakinan, untuk perbedaan keyakinan ini yang sampai hari ini sebenarnya. Dan beberapa orang yang beribadah di sini itu aman Mas,
karena setelah di sweeping dari rumah sakit tuh nggak ngelihat di sini. Ya, tapi ini bangunan ya dulunya tidak seperti ini sebenarnya. Ada seperti apa? Pemugaran nama situ. Dan ini ada masih ada tirai-tirai. Jadi kalau di Natal ini kan ada ini tuh mas kayak pengakuan dosa. Pengakuan dosa ya gitu. ada. Dan beberapa orang yang menganggap dirinya berdosa kok diberikan sakit itu meminta ampun pada Tuhan. Ya dengan tulus, kekuatan doa, ya ada mukjizat, alhamdulillah sembuh gitu. Tuh teman-teman, kekuatan doa dari situ. Kuentasnya mungkin saya dan Nak Yan yang udah lama nggak ke gereja, akhirnya ke gereja. Ke gereja, iya, sebentar juga. Ya harinya pas minggu gitu. Pas hari Minggu. Bagus. Pas. Iya. Iya, apa ya teman-teman? Mungkin ini sekilas perjalanan kita lah ya, Iya. di rumah sakit. Boleh sebut nama nggak sih? Boleh. Rumah sakit Ayu di daerah Pati. Iya. Sekilas memang terlihat terbengkalai, terlihat mengerikan dari luar kayak gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam ini pun ya tentunya akan selalu banyak cerita-ceritanya itu. Terutama pelajaran yang kita dapat sini lah ya tentang kekuatan kita kalau kita mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Tuhan ya. Lagi, kan? Apapun penyakit itu obatnya adalah doa. Doa yang tulus, doa yang ikhlas, dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Insya Allah itu adalah obat yang mujarab. Ya. Tetapi tetap kita sebagai umat ya, kita meyakini iman-iman kita masing-masing. Apa ya? Tuhan itu kalau mendatangkan masalah itu pasti satu set dengan solusi. Tetapi kita juga harus ikhtiar, harus meminta. Ada orang juga yang saya tangkap barusan itu dia seperti kena penyakit teluh gitu mas, perutnya besar gitu, terus di diagnosis itu kena hepatitis gitu, padahal tidak. Oh setelah kesini kemudian membawa air putih, didoakan oleh pastor, pendeta, itu diminum ya kok sembuh, alhamdulillah sembuh gitu mas. Kayak ada suara aneh. Nggak apa-apa. Itu sih. Dan jadi, intinya mungkin teman-teman apa ya, kalau kita membayangkan kehidupan di masa lalunya di sini kan juga tentunya sebuah kehidupan yang menyenangkan ya, ketika ini masih ada, walaupun di sini ada konflik keyakinan, kepercayaan, tapi kan yang pasti kan kalau kita melihat sisa-sisa residual mungkin di sini juga ya kebersamaan itu masih ada lah di tempat ini. Betul, sampai hari ini mas masih ada semua, karena ini adalah muara dari semua yang positif, kekuatan doa semuanya ada di sini, dan tempat ini yang kemudian menjadi menetralisir dari tempat yang tadi sudah kita datangi negatif itu di tempat ibadah, rumah ibadah itu sih mas. Ya. Jadi mungkin teman-teman sekilas perjalanan kita di kota Pati ini, semoga sedikit pembelajarannya bisa mengajarkan pada kalian tentang cerita-cerita di masa lalu yang mungkin bisa diambil pelajarannya untuk kalian semuanya. Dan tentunya apa ya Om ya, jangan mengotak-otakkan lagi tentang kepercayaan, kebedaan, semuanya itu sama, semuanya yang penting itu Tuhan itu cuma satu. Ya, Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, tapi kekuatan kita sama, kekuatan kita semua adalah doa. Jadi mungkin Om kalau mau memberikan pesan yang terakhir. Iya, sesulit apapun ujian yang kita dapat, kita tetap harus berkuat diri, meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa itu diberikan kekuatan, bukan kemudahan. Insya Allah Tuhan selalu bersama kita, dimanapun berada. Tetap kita berserah diri, pasrah, ikhtiar, pasti tolongan mujizat itu datang dari manapun saja, perantaranya dari mana saja. Itu sih mas, amin ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaliran rahayu sagung dumadi. Selamat malam. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di Gerbang Antar Dimensi berikutnya. Iya, monggo.